this. Even if you agree Veda was the word of God, hypothetically, it was meant for those people and for that time. Today, all the human beings in the world, whether they're living in India or UAE or Pakistan or Saudi Arabia or USA or Canada or UK, they should follow the last and final revelation of God, the glorious Quran, and last and final messenger, Prophet Muhammad. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, barusan tadi kita saksikan cuplikan video dari Ustadz Zakir Naik yang sedang melakukan propaganda kepada umat Hindu untuk meninggalkan Weda, untuk keluar dari Hindu dan memeluk agama Islam atau meyakini Al-Quran. Ya, intinya seperti itu di dalam cuplikan video tersebut. Ustadz Zakir Naik ini memang seringkali mencomot petikan atau ayat-ayat suci dalam kitab suci agama lain, tidak hanya Hindu, Kristen juga, Katolik ya, kemudian yang lainnya juga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak paham tentang ayat-ayat yang ia cuplik tadi gitu loh, yang ia comot ya. Dan itu sesungguhnya ayatnya itu tidak utuh. Kalau utuh mungkin ya beda lagi maknanya gitu loh. Nah, tujuannya jelas itu adalah untuk propaganda dan mempengaruhi. Kalau ada umat Hindu misalnya yang dia tidak literasinya kurang atau imannya atau seradanya kurang, bisa saja dia terpengaruh oleh hasutan dari Ustadz Zakir Naik tadi gitu loh. Nah, saya di sini ingin mengomentari apa yang dia sampaikan terkait dengan Weda itu hanya untuk kaum tertentu. Nah, mungkin maksudnya seperti yang seringkali disampaikan itu, dia sering menyitir apa namanya ya, atau yang sering disitir oleh banyak pihak itu ya, tentang Gotama Semerti, bahwa ketika ada orang Sudra membaca Weda itu akan congkel matanya, yang mendengar itu dicor telinganya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah saya klarifikasi dalam video sebelumnya. Silakan nanti dibaca atau dilihat videonya. Nah, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, ini terkait dengan apakah Weda itu hanya untuk kaum-kaum tertentu saja. Nah, saya ada salah satu mantra di dalam Yajurveda, Adhyaya 26, mantra yang kedua. Nah, ini adalah mantra dari Yajurveda tersebut yang juga pernah saya sampaikan pada saat workshop bersama penyuluh agama Hindu di Jawa Timur dan saya nyanyikan. Nah, sekarang saya akan nyanyikan dulu sebelum saya memaknai dari mantra ini. Yate mam vacang kayanim avadani janebhyaha brahma rajanyabhyam sudraya caryaya caswaya caranaya ca brahma rajanyabhyam sudraya caryaya caswaya caranaya ca. Oke, jadi ini tembang dari mantra di dalam Yajurveda ini yang pernah saya sampaikan tersebut. Nah, kalau kita kupas satu persatu dari makna mantra Yajurveda ini, Yadhemam Wacang Kalyanim. Nah, ini dari kata Yata Imam, Yatemam, demikianlah ini. Wacang Kalyanim dari kata Wacam
kalyanim. Wacam itu artinya sabda, kalyanim itu dari kata kalya yang artinya sempurna. Ya, jadi ingat merek salah satu mobil ya, Kalya. Jadi wacang kalyanim artinya adalah sabda yang memang atau ucapan yang memang benar-benar sempurna. Kalyanim itu banyak ya, berarti banyak kesempurnaannya. Awadani jane biaha. Awadani itu artinya membagikan. Awada itu artinya membagikan. Jadi awadani membagikan kepada banyak orang. Jane biaha dari kata jana artinya manusia, umat manusia, seluruh umat manusia. Jadi bagikanlah, sampaikanlah kepada seluruh umat manusia. Brahma Rajanyabhyam. Brahma artinya kaum Brahmana, pendeta, kaum terpelajar. Rajanyabhyam artinya kaum ksatria. Jadi kepada kaum Brahmana, kepada kaum ksatria. Sudraya Caryaya. Jadi kepada kaum Sudra ya, dan Aryaya, dan kepada mereka orang-orang Arya. Nah, ini beda penulisan, beda arti ya. Kalau Arya artinya adalah orang-orang terhormat, kalau Arya artinya adalah mereka kaum Waisya atau para pengusaha dan pedagang. Ya, ini Caryaya, ya, dan Caryaya, Caswaya, kepada orang-orangku. Swaya, orang-orangku. Berarti yang dimaksudkan orang-orangku sini siapa? Karena ini adalah sabda Tuhan, maka dia adalah pengikut Weda. Caswaya, orang-orangku, mereka yang menganut ajaranku atau menganut ajaran Weda. Caswaya, Caranaya, dan juga kepada dari kata arana. Aranaya itu adalah dari kata arana. Arana itu artinya orang-orang asing, dan kepada orang-orang asing sekalipun. Nah, sahabat Romi, jika diterjemahkan secara utuh, ya, Yajurveda Adhyaya 26 mantra yang kedua ini adalah sampaikanlah sabdaku, ajaran-ajaranku yang sangat sempurna ini kepada siapapun umat manusia yang ada di dunia. Brahma rajanya, kepada para kaum Brahmana, kepada kaum Ksatria, kepada kaum Waisya, kepada kaum Sudra, kepada orang-orangku, dan bahkan kepada orang lain sekalipun. Nah, ini mungkin yang dijadikan dasar oleh para maharsi dulu, sehingga menyampaikan ajaran Weda itu kepada seluruh umat manusia. Dan Weda itu disebarkan ke seluruh dunia. Nah, hingga kemudian mutiara-mutiara Weda yang terpendam di sana itu banyak dipakai oleh umat manusia yang ada di dunia. Salah satu contohnya yang kelihatan sekarang itu adalah ajaran yoga. Yoga itu adalah ajaran Weda dari Resi Patanjali yang sudah ribuan tahun yang lalu dibukukan oleh Resi Patanjali di dalam sebuah sutra namanya Yoga Sutra Patanjali. Dan kini yoga, ajaran yoga ini diajarkan, ya, digunakan, dipakai oleh seluruh umat yang ada di dunia, ya. Dan banyak orang-orang yang notabene juga non-Hindu itu mereka belajar yoga, jadi praktisi yoga, jadi guru yoga bahkan itu. Dan ketika inisiasi mereka secara tidak sadar itu mengucapkan, ya, sutra-sutra yang ada di dalam Patanjali, mantra-mantra Weda gitu. Nah, ini
menandakan bahwa Weda itu sangat universal sekali, ya. Tidak perlu orang untuk masuk Hindu ketika dia belajar Weda gitu. Buktinya orang yang menjadi guru yoga dia juga tidak harus kok memeluk agama Hindu, tidak harus menjadi orang Hindu gitu loh. Jadi mereka fine-fine aja, mereka yang Nasrani belajar yoga, jadi guru yoga, ya tetap menjadi orang Nasrani. Mereka yang non-Hindu ketika belajar yoga, menjadi guru yoga, ya tetap dengan keyakinannya. Inilah kesempurnaan ajaran Weda yang mungkin tidak dimiliki oleh wahyu-wahyu yang lain itu loh. Jadi kalau Zakir Naik mengatakan wahyu yang paling sempurna, wahyu yang paling akhir itu, nah terus kemudian umat Hindu harus mengimani wahyu yang terakhir itu. Nah silakan nanti panjenengan semua yang bisa menilai ya. Jadi ini sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, yang jelas siapapun kita, umat Hindu yang ada dimanapun berada, ya, mari kita tetap mengimani Weda sebagai Wacam Kalyanim, sabda yang paling sempurna, yang paling lengkap di antara semua sabda-sabda yang lain. Nah, tetapi kita tidak perlu menganggap sabda yang lain itu lebih jelek dari kita. Ya, semuanya kita hargai, semuanya kita hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat khususnya bagi umat Hindu agar dia tetap yakin dan meyakini Weda sebagai sabda suci Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Santi 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 Om. Wong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumati.